Berikut adalah kisah nyata, horor berjudul Pengakuan Mantan Dukun Tumbal. Saya sudah lakukan 100 ritual. Aku adalah Pak Joko, penulis cerita horor yang lahir dan besar di Surabaya. Aku suka mengumpulkan cerita rakyat, legenda desa, hingga pengakuan mantan dukun yang tidak pernah tercatat resmi. Beberapa bulan lalu, aku mendengar kabar tentang seorang mantan dukun tua di Desa Pasir, sebuah dusun kecil di lereng Gunung Argopuro. Konon, ia sudah pensiun setelah puluhan tahun melakukan ritual tumbal, ritual untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi desa dari bencana. Aku datang ke sana karena ingin meneliti lebih dalam. Ingin tahu apakah itu semua mitos, atau ada benarnya. Desa Pasir bukan tempat ramai. Hanya beberapa puluh rumah yang berdiri berjajar di jalan tanah sempit. Rumah-rumahnya rendah, dindingnya dari kayu yang sudah lapuk. Suara burung hantu sering terdengar malam hari, meskipun siang sepertinya tidak ada satupun yang berkicau. Aku menyewa kamar di rumah salah satu warga, lalu mencari informasi tentang Ki Gede Ronggo Warsito, nama samaran yang ia pakai selama hidupnya, sebagai dukun. Orang-orang di desa enggan membicarakannya. Bukan karena takut, tapi karena mereka percaya bahwa ia masih punya hubungan dengan dunia lain. Setelah 2 hari menunggu, akhirnya aku bisa bertemu dengannya. Rumah Ki Gede terletak agak terpencil di ujung jalan tanah yang penuh akar besar. Bangunannya tua, tapi cukup rapi. Di halaman depan, banyak sesaji kecil tersebar, bunga, daun sirih, bahkan air dalam gelas yang tampaknya belum pernah diganti. Ia menyambutku dengan senyum redup. Matanya sayu, tapi sorotnya tajam, seperti bisa membaca pikiran. "Kamu datang untuk apa?" tanyanya langsung. Aku tersenyum sopan. "Saya ingin dengar cerita Bapak. Saya dengar Bapak pernah melakukan 100 ritual." Ki Gede diam sejenak, lalu ia tertawa pelan. "Lebih dari itu. Tapi, kamu yakin mau dengar semuanya?" Aku mengangguk. "Saya hanya ingin tahu fakta. Apa pun itu." Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kalau begitu, kamu harus bayar harga atas pengetahuan itu." Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. "Maksud Bapak?" Ia tersenyum lagi, lebih lebar kali ini. "Setiap masuk, harus ada keluar. Setiap pertanyaan, ada harga yang harus dibayar." Aku tidak mengerti maksudnya waktu itu. Tapi sekarang, setelah segalanya terjadi, aku tahu, dia benar. Dan harga itu ternyata sangat mahal. Ki Gede menyalakan kemenyan di pojok ruangan. Bau asapnya menyengat hidungku, tapi ia tampak tenang, seolah-olah bau itu adalah penghubung antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. "Dulu, aku bukan siapa-siapa," katanya pelan, sambil menarik napas panjang dari rokok daunnya. "Hanya anak biasa dari keluarga miskin, tapi pamanku, dia mengajarkanku cara menjaga keseimbangan." Aku mencatat setiap kata dalam notes kecil yang selalu kubawa. "Keseimbangan, maksud Bapak, alam?" Ia tersenyum tipis. "Lebih dari itu, keseimbangan antara dunia nyata dan mereka yang tinggal di balik bayangan. Desa ini tidak pernah aman tanpa tumbal. Itu aturannya sejak dulu." Aku menelan ludah. "Jadi, Bapak memilih siapa saja yang akan menjadi tumbal?" Ki Gede menggeleng pelan. "Tidak, aku tidak pernah memilih. Yang aku lakukan hanya membantu proses. Siapapun yang sudah terlihat oleh mereka, pasti akan pergi." Aku mengerut. "Terlihat oleh mereka?" Ia menatapku serius. "Roh penunggu Desa Pasir. Mereka yang menjaga janji lama. Kalau kamu datang ke sini dengan niat baik atau buruk, mereka bisa melihatmu." Aku diam. Ada rasa dingin yang mulai merambat di punggungku. "Lalu bagaimana ritual itu dimulai?" tanyaku lagi. Ki Gede menarik napas panjang. "Setiap 7 tahun 1 jiwa harus pulih. Tidak mati, tapi tidak sepenuhnya hidup juga. Mereka digabung dengan entitas itu, menjadi bagian dari mereka. Agar desa tetap aman." Aku menatapnya tak percaya.
Jadi, mereka masih ada? Ia mengangguk pelan. Mereka tidak pergi. Mereka tinggal di sela-sela kita, di cermin, di bayangan, di mimpi buruk orang lain. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Dan Bapak tidak pernah takut pada mereka. Ki Gede diam cukup lama. Lalu ia berkata, "Pernah. Sampai suatu hari, aku jadi salah satu dari mereka." Aku mendongak cepat. "Maksud Bapak?" Ia tersenyum sedih. "Aku bukan lagi manusia biasa. Aku penjaga, penyambung, pembuka jalan. Aku tidak bisa mati begitu saja. Sampai ritual berikutnya dilakukan. Aku tidak tahu harus bertanya apa lagi. Tapi satu hal jelas sekarang, Ki Gede Ronggowarsito bukan hanya mantan dukun. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia baru saja membuka pintu untukku. Aku mulai memahami satu hal. Ki Gede tidak hanya bercerita tentang dirinya. Ia sedang membuka sejarah Desa Pasir, sejarah yang sengaja dilupakan oleh warga setempat. Dulu, katanya, suaranya serak dan bergetar. Desa Pasir bukan dusun kecil seperti ini. Dulu kami punya sawah luas, pasar ramai, dan masjid besar di tengah desa. Aku menulis cepat di notesku. Lalu kenapa sekarang jadi begini? Ki Gede menatapku tajam. Karena janji itu dilanggar. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Janji apa? Ia menghela napas panjang lalu menjawab. Entitas yang menjaga desa ini, mereka tidak bisa dilihat. Tapi mereka merasakan segalanya. Mereka percaya pada keseimbangan. Jika kamu memberi, kamu akan aman. Jika tidak, balak datang. Aku menelan, ludah. Balak? Ki Gede mengangguk pelan. Banjir bandang. Penyakit tak terdiagnosis. Longsor besar. Dan bahkan, orang-orang hilang tanpa jejak. Aku mendekap tubuhku sendiri. Udara dalam rumah itu tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. 50 tahun lalu, lanjut Ki Gede, warga desa berani melanggar janji. Mereka bilang semua ini mitos. Bahwa ritual itu cuma cara untuk menakuti-nakuti anak kecil agar tidak keluyuran malam hari. Ia menepuk meja kayu tua di depannya. Esoknya, hujan deras selama seminggu. Air pasang menyapu sawah, rumah, bahkan masjid. Orang-orang mulai sakit-sakitan, dan satu persatu, mereka hilang. Aku diam. Jadi, ritual tumbal itu adalah cara untuk menghentikan semua itu. Ki Gede tersenyum getir. Bukan menghentikan, menyeimbangkan. Aku menatapnya tidak percaya. Jadi Bapak rela korban jiwa demi itu? Ia menggeleng pelan. Aku tidak memilih. Aku hanya penjaga pintu. Aku tidak bisa menolak jika mereka sudah melihat seseorang. Aku menunduk. Ada rasa sesak di dada. Dan apakah saya sudah terlihat oleh mereka? Ki Gede menatapku lama. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kamu bisa duduk di sini, mendengar ceritaku," maka jawabannya iya. Aku menutup notesku rapat-rapat. Ada sesuatu yang tidak bisa kutahan lagi. Rasa takut. Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur. Kalimat Ki Gede terus terngiang di kepala. Kalau kamu bisa duduk di sini, mendengar ceritaku, maka jawabannya iya. Aku berusaha mengalihkan pikiran. Aku mencoba membaca buku yang kubawa dari Surabaya. Aku menyalakan HP dan melihat video dokumenter horor untuk menghibur diri. Tapi semuanya sia-sia. Aku merasa ada yang menatapku. Dari balik tirai, dari sudut ruangan, dari dalam mimpi. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah Ki Gede. Ia sedang menyiram tanaman di halaman depan. Saat melihatku, ia tersenyum tipis. "Masih penasaran?" tanyanya pelan. Aku mengangguk cepat. Saya ingin lihat buku hitam itu, yang Bapak bilang berisi nama-nama tumbal. Ki Gede diam sejenak. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, ia keluar lagi dengan sebuah buku tebal berwarna hitam. Sampulnya retak-retak karena usia. Ia menyerahkan buku itu padaku dengan tangan gemetar. Hati-hati membacanya. Setiap nama punya cerita. Dan setiap cerita masih hidup.
Aku menerima buku itu perlahan. Beratnya seperti membawa batu kecil dari masa lalu. Sampulnya dingin meskipun matahari sedang terik-teriknya. Aku membukanya pelan-pelan, dan langsung kurasakan udara berubah. Halaman pertama bertanggal 1967. Nama pertama adalah Sumadi, lelaki tua yang hilang saat banjir besar. Di bawahnya tertulis catatan kecil, tidak sepenuhnya pergi, masih menjaga desa dari sela bayangan. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Maksudnya, mereka tidak mati. Ki Gede menggeleng. Tidak, mereka digabung, menjadi bagian dari entitas itu. Aku membuka halaman berikutnya. Nama demi nama tertulis rapi, dengan tanggal ritual dan lokasi. Ada foto-foto kecil di beberapa lembar. Wajah-wajah pria, wanita, bahkan anak-anak. Semua tampak biasa. Tapi matanya selalu kosong. Aku terus membuka halaman, sampai aku sampai pada tahun 2015. Lalu aku membeku. Di situ, tertulis satu nama yang sangat familiar. Faris. Sumadi, tanggal ritual 13 Agustus 2015, usia 18 tahun, aku menatap Ki Gede. Ini Faris dari desa Kembang Rejo, kan? Dia masih hidup. Saya kenal dia. Kami sekolah bareng. Ki Gede menatapku serius. Dia memang masih hidup, tapi ia juga sudah menjadi bagian dari mereka. Aku menutup buku itu cepat. Napasku pendek-pendek. Jantungku berdebar keras. Bagaimana bisa begitu? Tanyaku parau. Ki Gede menarik napas panjang. Karena ia pernah datang ke sini. Seperti kamu. Ia ingin tahu rahasia desa pasir. Ia ingin tahu cara ritual. Dan ia terlihat oleh mereka. Aku menatapnya tak percaya. Jadi, siapapun yang datang ke sini dengan niat mencari tahu, akan jadi target? Ia mengangguk pelan. Tidak langsung, tapi lambat laun. Mereka mulai merasakanmu, melihatmu. Nah, dan jika mereka suka apa yang mereka lihat, mereka akan mengambilmu. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku baru saja datang ke sini untuk riset. Untuk artikel horor, untuk konten YouTube. Tapi mungkin aku sudah terlihat oleh mereka. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah percakapan dengan Ki Gede dan melihat nama Faris Sumadi dalam buku hitam itu, aku pulang ke penginapan dengan kepala penuh tanya. Aku menutup diri di kamar, membaca doa-doa penolak bala yang biasa kupakai saat eksplorasi tempat angker. Tapi kali ini rasanya berbeda. Doa-doa itu seperti tidak punya efek apa-apa. HP-ku mulai hang. Layarnya berkedip-kedip meskipun baterainya masih penuh. Dan setiap kali aku mencoba merekam suara atau mengambil foto, layar langsung gelap. Tapi, yang lebih aneh, aku mulai mendengar bisikan pelan dari arah sudut kamar. Kamu juga sudah terlihat. Aku menutup telinga. Membaca ayat kursi secepat kilat, lalu menyalakan senter untuk menerangi seluruh ruangan. Tidak ada siapapun. Hanya bayangan di dinding yang bergerak sendiri. Pagi harinya, aku kembali ke rumah Ki Gede. Ia sedang menyiram tanaman lagi, seperti tidak pernah berhenti melakukannya. Saya dengar suara semalam. Kataku cepat. Ada yang bicara dari sudut kamar. Ki Gede menatapku lama, lalu ia berkata, mereka mulai memanggilmu. Itu artinya, mereka tertarik padamu. Aku menelan ludah. Apa maksud Bapak? Ia menghela napas panjang. Roh para tumbal tidak sepenuhnya hilang. Mereka tinggal di antara dunia nyata dan gaib. Dan jika mereka merasa kamu mirip dengan mereka, mereka akan mulai menemuimu. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Lalu bagaimana cara mengusir mereka? Ki Gede tersenyum tipis. Tidak bisa. Kecuali kamu benar-benar yakin ingin pergi. Atau kamu menjadi salah satu dari mereka. Aku diam. Tidak ada jawaban yang membuatku tenang. Beberapa jam kemudian aku memutuskan untuk jalan-jalan ke sawah belakang desa. Udara pagi biasanya bisa membuat pikiran lebih ringan. Tapi hari ini, langit terasa rendah. Burung tidak berkicau, bahkan angin tidak berani berhembus keras. Aku melewati makam tua di pinggir jalan. Batu nisannya retak-retak, ditumbuhi lumut tebal. Di atasnya, ada goresan aneh.
seperti tanda silang dengan lingkaran di tengah. Aku mencoba membacanya. Di sini kami tinggal. Aku mundur cepat, jantungku berdebar keras. Aku yakin barusan tidak ada siapapun di sini. Tapi saat aku melangkah mundur, bayangan hitam muncul di balik pepohonan rindang, di antara rerumputan tinggi, menyelinap di balik kabut pagi. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada orang lain, hanya aku. Dan lalu, suara itu datang lagi, lebih jelas. Kami tidak mati. Kami hanya pulih. Aku menutup mataku rapat-rapat. Jangan lihat mereka. Jangan bicara pada mereka. Tetap tenang. Tapi suara itu terus datang. Satu demi satu, aku duluan. Aku tidak punya pilihan. Dia bilang kami aman kalau ikut ritual. Aku membuka mata. Di depanku siluet-siluet mulai muncul. Tidak jelas bentuknya, tapi aku bisa melihat wajah-wajah samar. Beberapa mirip manusia. Yang lain, hanya asap tebal yang mencoba menyerupai tubuh. Salah satu dari mereka berbicara lebih keras dari yang lain. Kami ingin kamu tahu, aku menahan napas, bahwa kami tidak pernah pergi begitu saja. Aku mundur langkah demi langkah, tapi bayangan itu mengikutiku, pelan-pelan. Tidak agresif, tapi tidak memberiku jalan keluar. Aku menutup mataku rapat, membaca zikir pelan. Lalu ketika aku membuka mata, mereka sudah hilang, tapi di lantai kayu di dekat makam itu ada coretan baru. Kamu sudah diambil. Dengan kapur putih, masih basah. Aku tidak tahu harus merasa takut atau marah. Tapi satu hal pasti, aku tidak hanya mendengarkan cerita mereka, aku mulai merasakan mereka. Aku pulang dari sawah dengan tubuh gemetar. Tidak ada angin, tapi keringat dingin membasahi punggungku. Aku tidak bisa berhenti melihat coretan itu. Kamu sudah diambil, dengan kapur putih, masih basah. Seperti baru saja ditulis. Aku ingin percaya, itu hanya ulah anak kecil atau imajinasiku sendiri. Tapi hati kecilku tahu, ini bukan mainan. Ini nyata. Dan aku sudah terlibat jauh lebih dalam dari yang kukira. Aku mengambil Al-Quran dari tas, dan membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan hitam masih mengikutiku. Tidak secara fisik, tapi dalam pikiran. Mereka muncul di sudut mata, lalu lenyap saat aku menoleh. Saat senja menjelma, aku kembali ke rumah Ki Gede. Kali ini, aku membawa pertanyaan besar. Pak, sapaku saat ia sedang menyiram tanaman. Apa artinya semua ini? Apa maksud mereka bilang saya sudah diambil? Ki Gede tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku lama, lalu tersenyum sedih. Mereka tidak pernah mengambil sembarangan orang. Katanya pelan, mereka memilih. Dan jika kamu sudah dipilih, kamu tidak bisa menghindar begitu saja. Aku mendekap tubuhku sendiri. Lalu kenapa saya? Saya cuma penulis cerita horor, bukan santri, bukan dukun. Saya bahkan tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Ki Gede duduk di kursi rotannya. Matanya tetap menatapku tenang. Tapi kamu punya rasa ingin tahu yang besar. Kamu datang ke sini karena ingin tahu. Dan itu adalah pintu masuk bagi mereka. Aku menahan napas. Jadi, siapapun yang datang ke desa pasir untuk mencari tahu rahasia akan menjadi target? Ia mengangguk pelan. Tidak langsung, tapi lambat laun. Mereka mulai merasakanmu, melihatmu. Dan jika kamu cukup kuat, mereka akan memintamu bergabung. Aku menelan ludah. Bagaimana caranya agar mereka tidak mengambil saya? Ki Gede menatapku tajam. Ada dua cara. Pertama, kamu tinggalkan desa sebelum ritual berikutnya dimulai. Kedua, kamu gantikan posisiku sebagai penjaga ritual. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Saya nggak mau salah satu dari itu. Ki Gede tersenyum tipis. Sayang sekali, kamu sudah terlihat oleh mereka, dan ritual itu tidak bisa dibatalkan, hanya bisa ditunda, atau diselesaikan. Aku mendongak cepat. Selesaikan bagaimana? Ki Gede diam sejenak, lalu ia berkata,
Setiap 7 tahun ritual harus dilakukan. Jika tidak, balak akan datang. Banjir, longsor, penyakit. Dan kali ini, waktunya hampir tiba. Aku menahan napasku. Dan Bapak, apa Bapak akan melakukan ritual lagi? Ia menggeleng pelan. Aku sudah tua. Tubuhku tidak kuat lagi. Aku hanya bisa membuka jalan. Tapi kalau aku gagal, maka entitas itu akan mencari pengganti. Aku menelan ludah keras. Dan saya adalah penggantinya. Ki Gede menatapku dengan tatapan iba. Kamu bisa jadi pengganti, tapi kamu juga bisa lari. Cepat, hari ini, sebelum malam ritual tiba. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku ingin pulang. Aku ingin meninggalkan semua ini. Tapi suara bisikan dari arah belakang membuatku menoleh. Kamu tidak bisa lari. Aku membuka mata. Tidak ada siapapun di sana. Hanya tirai yang bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Beberapa jam kemudian, aku bertemu Mbah Sumi, tetua desa yang sempat kutemui saat hari pertama tiba. Ia duduk di bawah pohon jati dekat makam tua, menghisap rokok daunnya pelan-pelan. "Kamu masih di sini?" tanyanya sambil menatapku. Aku mengangguk. Saya ingin tahu lebih banyak tentang ritual itu. Saya takut. Mbah Sumi menarik napas panjang. Kamu tidak boleh takut. Takut itu pintu mereka masuk. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Kalau ritual tidak dilakukan, apa yang akan terjadi? Ia menatapku serius. Balak, seperti dulu. Tapi kali ini akan lebih buruk karena Ki Gede sudah tua. Entitas itu tidak sabar lagi. Aku menatapnya takut. Apa maksudnya? Mbah Sumi menjawab pelan. Kalau tidak ada yang mengatur ritual, maka mereka akan mencari sendiri. Mereka tidak butuh izin manusia lagi. Mereka hanya perlu jiwa yang sudah terlihat. Jiwa yang sudah diambil. Aku mundur selangkah. Dan kamu, lanjutnya. Kamu sudah diambil. Aku menutup mataku rapat. Aku ingin percaya bahwa ini semua omong kosong. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus tahu akhir dari cerita ini. Meskipun itu berarti aku harus ikut dalam ritual itu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Malam ini, udara desa pasir terasa berat. Dingin menusuk tulang, meskipun api unggun menyala besar di tengah lapangan kosong belakang rumah Ki Gede. Bayangan orang-orang tua yang hadir mengelilingi, api itu seperti menari-nari, tapi bukan karena cahaya api. Mereka benar-benar bergerak, seolah-olah sedang memimpin sesuatu yang lebih gelap dari sekadar upacara desa biasa. Ki Gede duduk di depan altar kayu yang penuh dengan sesaji aneh. Air dalam wadah tanah liat, bunga setengah layu, daun sirih yang disusun dalam lingkaran, dan sebuah boneka kayu kecil di tengahnya. Boneka itu mirip sekali denganku. Aku ingin pergi, tapi kaki ini tidak mau bergerak. Ritual dimulai saat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi. Ada mantra yang dibaca dalam bahasa Jawa kuno yang tidak bisa kupahami. Ada gerakan tangan yang membentuk simbol-simbol aneh di udara. Dan ada satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Boneka kayu itu mulai bergetar. Perlahan kecil, tapi jelas terlihat oleh mataku sendiri. Ini ritual ke-101, bisik Ki Gede pelan. Setelah 100 kali ritual, entitas itu mulai membutuhkan pengganti. Aku menatapnya takut. Pengganti untuk siapa? Ia tidak menjawab langsung. Ia hanya menatapku lama, lalu berkata, "Untukku. Aku sudah tua. Aku tidak akan bisa melakukan ritual lagi. Tapi mereka butuh penjaga baru." Aku mundur selangkah. Saya nggak mau jadi bagian dari ini semua. Ki Gede tersenyum sedih. Sayang sekali. Kamu sudah menjadi bagian dari mereka. Sejak pertama kali kamu datang ke desa ini, kamu hanya belum sepenuhnya menyadarinya. Aku menatap boneka kayu itu lagi, matanya seolah melihatku. Dan kemudian suara bisikan datang dari arah api unggun. Dia sudah terlihat. Dia akan menjadi penjaga baru.
Jika ia gagal, Balak akan datang. Aku menutup telinga. Ini gila. Ini semua gila. Ki Gede menepuk bahuku. Kamu harus tenang. Kalau kamu panik, mereka akan semakin kuat. Aku mendengus keras. Lalu saya harus apa? Ikut ritual? Ia mengangguk pelan. Kalau kamu ikut, kamu akan punya kendali. Kalau kamu kabur, mereka akan mengambilmu tanpa izinmu. Aku menelan ludah. Aku tahu ini adalah titik balik. Aku harus memilih. Dan akhirnya, aku mengangguk. Aku ikut. Tapi saya tidak akan jadi penjaga. Saya cuma ingin aman. Ki Gede tersenyum tipis. Baiklah. Ia memberiku kain putih dan minyak, wangi yang baunya menusuk hidung. Kenakan ini, dan biarkan dirimu terbuka pada mereka. Aku menurut. Dengan langkah gemetar, aku masuk ke dalam lingkaran batu yang digambar di tanah lapangan. Di sekelilingku, orang-orang mulai membaca doa-doa dalam bahasa yang tidak aku kenal. Api menyala tinggi, asap mengepul tebal. Dan dari dalam asap itu, bayangan hitam muncul, tidak satu, tapi puluhan. Menyelimuti malam. Aku mencoba membaca ayat kursi, tapi lidahku keluh. Suaraku hilang. Aku mencoba merangkak keluar dari lingkaran batu itu, tapi tubuhku seperti dikunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu bayangan itu mulai mendekat, satu demi satu. Langkah mereka tidak bersuara. Wajah mereka tidak jelas, tapi matanya ada. Menatapku. Salah satunya berbicara. Suaranya rendah, tapi menusuk telingaku. Kamu adalah penjaga baru. Aku menjerit dalam diam. Lalu dunia berubah. Aku membuka mata. Aku masih berada di lapangan. Api masih menyala. Orang-orang masih duduk di sekeliling. Tapi Ki Gede tidak ada. Yang ada di tempatnya hanyalah Nyai Nura, istri Ki Gede, dengan tatapan sedih. Bagaimana? Tanyanya pelan. Aku menatap tanganku sendiri. Apa yang terjadi semalam? Ia menggeleng. Kamu tidak ingat? Aku menggeleng. Cepat. Saya hanya ingat api, bayangan, dan boneka itu. Nyai Nura menatapku lama. Lalu ia berkata, kamu sudah melewati ritual. Kamu sudah diambil, tapi kamu belum sepenuhnya bergabung. Masih ada waktu. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Apa maksud ibu? Ia menatapku dengan tatapan iba. Kamu bisa tetap hidup, tapi kamu juga akan merasakan mereka. Setiap 7 hari, setiap 7 bulan, hingga ritual berikutnya. Aku menahan napas. Siapa yang akan menjadi penjaga nanti? Nyai Nura menatapku lama. Itu tergantung padamu. Kalau kamu bisa bertahan, kamu akan jadi penjaga. Kalau kamu gagal, mereka akan mengambil jiwa lain. Jiwa yang sudah terlihat. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku datang ke sini untuk riset, untuk artikel horor, untuk konten YouTube. Tapi sekarang, aku berdiri di ambang sesuatu yang tidak bisa kutinggalkan begitu saja. Karena mereka sudah melihatku, dan mereka sudah memanggilku. Kamu sudah diambil. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah ritual itu, aku pulang ke penginapan dengan tubuh yang terasa ringan, tapi pikiran penuh tekanan. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi di lapangan tadi malam, tapi ingatanku seperti kabur, seperti ada bagian dari diriku yang hilang atau dipindahkan. Aku menatap cermin kamar mandi, wajahku tetap sama, tapi matanya entah kenapa terlihat lebih dalam, lebih kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat sebelumnya. Kamu adalah penjaga baru. Kalimat itu terngiang lagi. Suara itu bukan suara manusia biasa, bukan juga suara Ki Gede. Itu adalah suara mereka, roh-roh yang tinggal di balik dunia ini. Pagi harinya, aku pergi ke rumah Ki Gede lagi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Aku ingin yakin bahwa aku masih utuh, masih manusia, masih punya kendali atas diriku sendiri. Tapi saat sampai, pintu depan terbuka sedikit. Aku mengetuk beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Aku masuk pelan-pelan. Rumah itu sunyi,
Bau kemenyan masih menyengat. Di ruang tengah, lilin-lilin hitam sudah padam. Dan di atas meja kayu tua, sebuah surat tertinggal. Surat itu ditulis dengan tinta merah dan hanya berisi satu kalimat. Kamu sudah membayar harga untuk pengetahuanmu. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Ini gila. Ini semua gila. Lalu, aku mendengar langkah dari arah belakang rumah. Aku melangkah pelan, senter HP menyala redup. Aku membuka tirai kecil yang memisahkan ruang keluar dan dapur. Dan di sana, Nyai Nura duduk sendirian, matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. "Pak Joko," katanya pelan. "Terima kasih sudah datang." Aku menatapnya bingung. "Ibu tahu apa yang terjadi semalam?" Ia mengangguk. "Aku tidak ikut ritual. Aku tidak bisa. Tapi aku lihat semuanya dari jauh." Aku duduk di kursi di seberangnya. Saya selamat kan? Saya masih hidup?" Nyai Nura menatapku sedih. "Kamu masih hidup, tapi kamu juga sudah menjadi bagian dari mereka." Aku menahan napas. "Maksud ibu?" Ia menarik napas panjang. "Ki Gede, ia sudah pergi." Aku mendongak cepat. "Pergi kemana?" Ia menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti. Setelah ritual selesai, ia menghilang. Tinggal kain putih dan bekas darah di altar. Mereka bilang, ia sudah pulih. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tahu maksud kata itu. Pulih bukan berarti meninggal. Bukan pula pergi begitu saja. Itu artinya, Ki Gede sudah bergabung sepenuhnya. Dan aku baru saja menjadi cadangannya. Beberapa jam kemudian, aku bertemu Mbah Sumi di halaman masjid tua desa. Ia sedang membersihkan batu nisan dengan sapu ijuk. "Masih di sini?" tanyanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam." Mbah Sumi akhirnya berhenti menyapu. Ia menatapku serius. "Kamu sudah jadi penjaga," katanya. "Ki Gede sudah pergi. Tapi dia tidak benar-benar hilang. Dia hanya berpindah, menjadi bagian dari mereka." Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. "Lalu saya?" Mbah Sumi menatapku lama. Lalu ia menjawab, "Kamu sekarang adalah penjaga barumu. Kamu bisa pulang. Tapi setiap 7 tahun, kamu akan merasakan panggilan itu lagi. Kalau kamu tidak menjawab, balak akan datang." Aku menutup mulutku rapat-rapat. "Balak lagi?" Ia mengangguk pelan. "Banjir, longsor, atau bahkan jiwa baru." Aku mengerat-kerat lantai lagi. "Jiwa baru?" Mbah Sumi tersenyum sedih. "Jika kamu gagal, maka entitas itu akan mencari tumbal baru. Dan mereka tidak akan menunggu 7 tahun lagi. Mereka akan datang lebih cepat. Mereka akan mengambil siapa saja yang sudah terlihat oleh mereka." Aku menatapnya tak percaya. "Termasuk saya?" Ia mengangguk pelan. "Termasuk kamu. Termasuk orang-orang yang kamu cintai. Termasuk anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa." Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku datang ke sini untuk riset, untuk konten, untuk artikel horor. Tapi sekarang, aku adalah bagian dari cerita itu. Aku adalah penjaga. Aku adalah penyambung antara dua dunia, dan aku tidak bisa mundur lagi. Aku tidak bisa mengabaikannya lagi. Sejak ritual ke-101, sesuatu dalam diriku berubah. Aku masih hidup, masih bisa makan, tidur, dan bicara dengan orang-orang di desa. Tapi ada tekanan yang tak terlihat, seperti beban yang diletakkan perlahan-lahan di punggungku. Setiap 7 hari, aku mulai merasakan sakit kepala aneh. Tidak seperti migrain biasa, lebih mirip bisikan dari dalam, dari tempat yang tidak seharusnya bisa kumasuki. Dan malam ini adalah malam ritual ke-102, pukul 2 pagi. Aku sedang duduk di kamar penginapan, menulis catatan untuk artikel horor yang belum sempat kupublikasikan. Tapi HP-ku tiba-tiba hang. Layarnya berkedip-kedip. Lalu, layar itu menunjukkan satu kalimat. "Kamu harus kembali ke hutan." Aku menutup mataku rapat-rapat.
Ini cuman efek sampingan. Ini pasti efek psikologis. Tapi jantungku berdebar keras. Ada sesuatu yang menunggu di luar. Aku keluar pelan-pelan. Udara malam dingin menusuk tulang. Langit gelap tanpa bulan. Burung. Hantu tidak berkicau. Hanya suara angin pelan yang membawa aroma kemenyan dan daun sirih. Di ujung jalan, bayangan hitam berdiri diam. Menungguku, aku ingin lari. Ingin pulang. Tapi langkah-langkahku otomatis membawaku ke arah hutan belakang desa. Seperti ada tali tak terlihat yang menarikku maju. Bayangan itu tidak menyentuhku. Hanya berjalan di sampingku. Seperti penjaga yang setia. Sampai di hutan, suasana langsung berubah. Udara menjadi lebih lembab. Bau anyir darah dan tanah basah menyengat hidungku. Di bawah sinar bulan yang samar-samar, aku melihat lingkaran batu besar sudah tersusun rapi. Di tengahnya, boneka kayu baru tergeletak, mirip sekali denganku, tapi wajahnya belum selesai dibuat. Ki Gede tidak ada, yang ada hanya Mbah Sumi dan Nyai Nura. Mereka duduk di tepi lingkaran, memegang lilin kuning redup. "Kamu datang," kata Mbah Sumi tanpa menoleh. "Bagus." Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. "Apa ini ritual penjaga baru?" Nyai Nura menjawab pelan. "Iya, dan kamu adalah bagian dari prosesnya." Aku menatap boneka itu. "Jadi, saya harus melakukan ritual ini?" Mbah Sumi mengangguk. "Kalau kamu tidak melakukannya, mereka akan mencari sendiri. Mereka tidak sabar lagi." Aku mendekati boneka itu. Tanganku gemetar. Aku menyentuhnya pelan. Dan saat kulakukan itu, suara bisikan datang dari segala arah. "Kamu adalah penjaga baru. Kamu harus pulih. Jika kamu gagal, balak akan datang." Aku mundur cepat. "Saya bukan bagian dari semua ini. Saya cuma penulis." Nyai Nura menatapku sedih. "Sayang sekali, kamu sudah diambil. Kamu tidak punya pilihan lagi." Aku menutup telinga, membaca ayat kursi secepat kilat. Air zam-zam kuusapkan ke wajah dan leherku. Aku mencoba melawan dengan doa-doa penolak bala, tapi tidak ada yang mengusir mereka. Bayangan hitam semakin dekat. Boneka kayu itu mulai bergetar. Dan dari balik pepohonan, suara tangisan perempuan muda terdengar. Aku juga tidak mau, tapi mereka mengambilku. Aku menoleh cepat. Seorang perempuan muncul, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tampak familiar, seperti pernah kulihat di foto keluarga teman. "Siapa kamu?" Tanyaku serak. Ia tersenyum sedih. "Farida, dulu tinggal di desa pasir. Sekarang, aku tinggal di antara mereka." Aku mundur lagi. "Jangan dekati saya." Farida tidak bergerak. Ia hanya menatapku lama, lalu berkata, "Kamu bisa bertahan, atau kamu bisa menyerah. Tapi jika kamu gagal, maka anak-anak di desa ini akan mulai hilang. Satu persatu. Sampai ritual dilakukan." Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan. Aku menatap Mbah Sumi dan Nyai Nura. "Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Sumi menatapku tenang. "Kamu harus memberikan sebagian dirimu, agar mereka tetap puas, agar desa tetap aman." Aku menelan ludah. "Bagian apa?" Nyai Nura menjawab pelan. "Kenangan, identitas, atau bahkan jiwa." Aku mengerat-kerat tanah lagi. Aku tidak tahu apakah aku siap. Tapi Ki Gede bilang aku tidak bisa kabur begitu saja. Dan entitas itu tidak akan berhenti menunggu. Malam ini, ritual ke-102 dimulai. Dan aku adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Aku membuka mata. Langit biru muda menyambut. Burung berkicau pelan di luar jendela. Udara pagi terasa sejuk dan segar seperti biasa. Aku berada di dalam kamar penginapan, masih dengan pakaian ritual semalam. Tapi tidak ada bekas darah, tidak ada sesaji, hanya aku, sendirian. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak benar-benar pulang. Aku pergi ke rumah Ki Gede setelah sarapan. Aku ingin yakin bahwa semua ini benar-benar berakhir. Aku ingin melihat wajah Nyai Nura dan mendengar penjelasannya secara utuh. Tapi rumah itu kosong, pintu depan terbuka sedikit. Bau tanah basah menyengat hidungku.
Di dalam, semua tampak seperti dibiarkan begitu saja. Kursi-kursi kayu tergeser, tirai robek. Dan di atas meja, sebuah buku hitam tertinggal. Bukan milik Ki Gede, tapi milikku. Isinya mengejutkanku. Judulnya, Saya Sudah Lakukan 100 Ritual Pengakuan Mantan Dukun Tumbal. Aku tidak ingat menulis ini, aku bahkan belum sempat mengirim naskah itu ke blogku. Tapi isi cerita sudah lengkap. Setiap bab dari percakapanku dengan Ki Gede hingga ritual ke-102, semuanya tertulis rapi. Seolah-olah aku sudah menyelesaikannya bertahun-tahun lalu. Aku membaca kalimat terakhir. Jika kamu membaca, ini berarti aku belum sepenuhnya pergi. Tapi jika kamu merasa dipanggil, maka kamu adalah penjaga barumu. Aku menutup buku itu cepat, napasku tersengal-sengal. Lalu HP-ku berdering, notifikasi email masuk. Dari salah satu platform horor besar. Subjeknya, artikelmu viral, terima kasih, telah berbagi kisah nyata. Aku menutup layar HP-ku rapat-rapat. Aku tidak pernah mengirim artikel itu, tapi seseorang melakukannya untukku, dan entah kenapa, aku tidak bisa hapus akunku. Beberapa hari kemudian, aku meninggalkan Desa Pasir. Aku naik bus menuju Surabaya, lalu kereta ke Jakarta. Aku mencoba kembali ke kehidupan normal, menulis cerita horor fiksi, membuat konten YouTube tentang tempat angker biasa. Tapi, mimpi buruk mulai datang. Tiap 7 hari, aku bermimpi tentang lingkaran batu, tentang boneka kayu, tentang bayangan hitam yang menunggu di ujung hutan. Dan suara mereka terus datang. Kamu akan kembali. Kami masih membutuhmu. Di dunia nyata, HP-ku mulai menerima pesan aneh dari orang-orang asing. Bagaimana cara melakukan ritual itu? Saya juga merasa mereka melihat saya. Saya butuh panduan dari Bapak. Aku menutup komentar di artikelku, menghapus postingan, bahkan mengubah nama akun media sosialku. Tapi pesan itu terus datang, seolah-olah aku adalah pintu mereka masuk. 6 bulan berlalu. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku ikut pengajian, rutin. Membaca zikir tiap pagi. Sholat 5 waktu tak pernah ketinggalan. Tapi entah kenapa, setiap kali aku lewat di dekat makam atau tempat keramat, aku merasa mereka melihatku. Aku merasa mereka mengenaliku. Dan beberapa kali, saat aku menoleh ke belakang, aku melihat diriku sendiri berdiri di sana, menatapku sambil tersenyum. Kamu belum benar-benar pergi. Suatu malam aku menerima paket tanpa nama. Alamat pengirim tidak jelas. Isinya hanya sebuah jam tangan tua dan secarik kertas. Aku masih di sini. Dan kamu juga. Faris Sumadi Faris, teman sekolahku. Yang kutemukan, namanya di buku hitam Ki Gede. Yang ternyata adalah tumbal sebelumku. Aku menatap jam itu lama, lalu menatap cermin di kamarku. Wajahku tetap sama, tapi matanya lebih gelap dari biasanya. Aku menutup mataku rapat. Aku tidak tahu apakah aku selamat. Aku tidak tahu apakah aku masih manusia. Yang pasti, aku bisa merasakan mereka, entitas itu. Penunggu Desa Pasir. Dan mereka tahu aku masih hidup. Karena setiap kali aku menulis sesuatu tentang mistis, tentang ritual, tentang tumbal, artikel itu langsung viral. Ribuan orang membacanya. Ratusan pesan masuk. Semua ingin tahu lebih. Ingin tahu bagaimana caranya melakukan ritual. Ingin tahu siapa yang bisa menjadi tumbal. Ingin tahu apa yang harus dibayar untuk melihat mereka. Aku tidak pernah menulis jawaban. Tapi entah kenapa, artikelku selalu punya jawaban itu, seolah-olah aku bukan lagi penulis. Aku hanya alat. Penyambung antara dua dunia, 7 tahun kemudian. Aku sedang duduk di rumah kontrakanku di Yogyakarta. Artikelku masih sering dibaca. Channel YouTube-ku punya banyak subscriber. Orang bilang aku punya insting supernatural. Banyak yang percaya padaku. Banyak yang datang kepadaku mencari jawaban. Tapi aku tidak punya jawaban. Hanya pertanyaan. Dan suatu malam saat aku sedang tidur, aku bermimpi lagi. Aku di hutan belakang Desa Pasir. Api menyala tinggi.
Boneka kayu baru sudah disiapkan, dan di tengah, lingkaran batu, Mbah Sumi menungguku. Ritual ke-103, katanya pelan. Kamu harus kembali. Aku menatap boneka itu. Matanya menatapku, dan ia tersenyum. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Aku terbangun dengan napas tersengal. HP-ku bergetar di atas meja. Pesan baru masuk dari nomor tidak dikenal. Saya ingin tahu. Lebih. Saya datang dari desa yang sama. Saya juga merasa mereka melihat saya. Aku menatap layar lama, lalu mengetik balasan. Kalau kamu merasa dipanggil, kamu harus datang ke desa pasir. Tapi persiapkan dirimu, karena mereka tidak akan memberimu kesempatan kedua. Aku menutup HP, menatap cermin. Bayanganku bergerak sendiri, menatapku sambil tersenyum. Kamu tidak pernah benar-benar keluar. Aku menutup, mataku rapat. Aku tidak tahu apakah aku selamat. Aku tidak tahu apakah aku masih Pak Joko. Yang aku tahu, aku adalah penjaga sekarang. Dan ritual itu tidak pernah benar-benar berakhir.